Suasana tegang semakin terasa saat kami menyadari bahwa kehadiran mayat ini mungkin terkait dengan misteri yang mengelilingi mobil ambulan ini. Tanpa peringatan, tubuh mayat tiba-tiba bergerak. Mata kami terbelalak saat melihat mayat itu bangkit dari posisi terbaringnya dan memandang kami dengan mata kosong yang tidak berkedip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah dari akun Twitternya @hororpsikologis dengan judul Mayat dan Ambulan. Baik, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, bisa membantu supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe. Dan juga teman-teman yang ingin membaca kisah lengkapnya, nanti teman-teman bisa saja langsung mengunjungi linknya yang akan saya cantumkan di deskripsi. Ya, langsung saja kita masuki ceritanya. Aku duduk di kursi belakang mobil keluarga, menatap keluar jendela dengan mata yang mulai terpejam akibat kelelahan. Angin malam yang dingin membelai wajahku saat mobil melaju di tengah jalan yang sepi. Lampu-lampu jalan yang redup menciptakan bayangan-bayangan yang menyeramkan di sepanjang tepi jalan. Hanya suara hembusan angin dan mesin mobil yang mengisi keheningan malam itu. Tiba-tiba, sebuah benda besar muncul dari tikungan tajam, menyebabkan mobil kami terhempas dengan kekerasan. Suara derap rem yang keras disusul dengan suara benturan yang menggelegar mengisi ruang kecil mobil. Tubuhku terhuyung ke depan, disertai dengan rasa sakit yang menusuk dari ikat pinggang pengaman yang menahan tubuhku. Aku teriak tanpa sadar, mencoba menahan rasa sakit dan kejutan yang melanda tubuhku. Apa yang terjadi? Tanya ibuku dengan suara panik, mencoba mengendalikan mobil yang sudah hampir kehilangan kendali. "Mah, kita kecelakaan, Mah," jawabku. Suara napasku tersengal-sengal karena kejutan. Meskipun keadaan di dalam mobil sudah cukup gelap, tetapi suasana di luar semakin gelap dan menakutkan. Cahaya lampu-lampu mobil yang berserakan memenuhi pandangan mataku, membuatku terjaga dari pingsan. Aku bisa merasakan denyut nadi yang berdebar keras di leherku, sementara ketegangan di dalam mobil semakin terasa. Saat aku berusaha menyingkirkan pingsan, aku merasakan getaran keguncangan yang menyebar di seluruh tubuhku. Suasana hening yang tadinya melingkupi mobil itu sekarang digantikan oleh gemuruh kekacauan dan kepanikan. Aku melihat sekeliling dengan mata yang masih penuh kebingungan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di luar jendela, jalanan tampak sunyi dan gelap, tanpa satupun tanda kehidupan. Cahaya rembulan yang samar-samar menerobos awan mendung, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di sekitar kami. Angin malam yang dingin mengalir masuk melalui celah-celah jendela, membawa aroma tanah basah dan keheningan yang mencekam. Apa yang terjadi, Kak?" tanya adikku dengan gemetar. Matanya mencari-cari jawaban yang tidak kunjung datang. Aku juga tidak tahu, Dek," jawabku dengan suara yang bergetar, mencoba menenangkan diriku sendiri sekaligus mereka. Tetapi, ketakutan semakin merayap di dalam diriku seketika aku menyadari bahwa mobil itu tidak biasa. Kursi-kursi yang biasanya terisi oleh pasien yang membutuhkan pertolongan darurat kini kosong. Tetapi kesunyian di dalam mobil tidak seperti kesunyian biasa. Ada kehadiran yang aneh. Sesuatu yang tidak terlihat namun terasa begitu kuat. "Kita harus mencari cara keluar dari sini," kataku dengan suara yang berusaha tetap tegar. Sementara hatiku berdegup kencang dalam ketakutan yang tak terucapkan. Iya, tapi bagaimana caranya?" tanya ibuku dengan nada khawatir. Matanya penuh dengan kebingungan. Kita harus mencoba membuka pintu mobil ini," ujarku, mencoba menemukan solusi di tengah kekacauan yang membingungkan. Dengan hati-hati, aku meraih gagang pintu dan mencoba membukanya. Namun, pintu itu terkunci rapat
dan tidak mau bergeser sedikit pun. Suasana tegang semakin terasa saat kami menyadari bahwa kita terperangkap di dalam mobil ambulan yang misterius ini tanpa ada jalan keluar yang jelas. Angin malam yang dingin terus berdesir melalui celah-celah jendela, membawa getaran keguncangan yang semakin menambah ketegangan di dalam mobil. Suasana hening yang tergantikan oleh kepanikan membuat kami merasa semakin terjebak dalam kegelapan yang mengintimidasi. Cahaya bulan yang samar-samar menerangi jalanan yang sunyi, menciptakan bayangan-bayangan yang menyeramkan di sekitar kami. Apakah ada cara lain untuk keluar dari sini? Tanya adikku dengan suara gemetar. Matanya mencari-cari jawaban di sekeliling yang gelap. Aduh, aku juga nggak tahu, Arya. Jawabku dengan suara yang bergetar, merasa kebingungan yang mendalam. Tetapi, sebelum aku bisa melanjutkan pikiranku, ibuku menyadari sesuatu. Ada apa dengan mayat itu di sudut belakang mobil? Tanyanya dengan suara terkejut, menunjuk ke arah mayat yang membeku. Kami semua menoleh ke arah yang ditunjuk ibuku, dan ketakutan baru melanda hati kami saat kami menyadari keberadaan mayat itu. Tubuhnya terbaring dengan posisi yang kaku. Wajahnya terjepit dalam ekspresi ketakutan yang membeku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya ayahku dengan suara yang terdengar gemetar. Aku merasa sesak saat mencoba memikirkan jawaban yang tepat. Kita harus mencari cara untuk membebaskan diri, kataku dengan suara yang berusaha tetap tenang. Meskipun hatiku terasa semakin tercekik oleh ketakutan. Dengan hati-hati, aku kembali mencoba membuka pintu mobil ambulan itu. Tetapi pintu tetap terkunci rapat dan tidak ada tanda-tanda bahwa kami bisa keluar dari situ. Suasana tegang semakin terasa di dalam mobil yang mencekam ini, membuat kami semakin terjebak dalam situasi yang semakin menyeramkan. Di sudut belakang mobil, kami menatap mayat membeku dengan perasaan ngeri dan kebingungan yang mendalam. Tubuhku yang terbaring dengan posisi kaku, wajahnya terjepit dalam ekspresi ketakutan yang membeku, seolah-olah ia masih merasakan rasa teror sebelum kematiannya. Aduh, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Desis adikku dengan suara yang gemetar. Matanya terpaku pada mayat yang menakutkan itu. Aku juga tidak tahu, tapi kita harus cepat keluar dari sini, kataku dengan suara yang berusaha tetap tegar, meskipun hatiku dipenuhi dengan rasa cemas. Ketakutan yang semakin merayap di hatiku saat itu menyadari bahwa kehadiran mayat ini mengisyaratkan bahwa kita mungkin tidak sendirian di dalam mobil ambulan yang mencekam ini. Namun, sebelum aku merumuskan rencana selanjutnya, suara teriakan tiba-tiba memecahkan keheningan di dalam mobil. Suara apa itu? Seruku dengan napas tersengal-sengal. Semua berbalik menatap ke arah pintu mobil di mana suara itu tampaknya berasal. Namun, pintu itu tetap terkunci rapat dan tidak ada yang nampak di luar di sana. Suasana tegang semakin terasa saat kami menyadari bahwa kehadiran mayat ini mungkin terkait dengan misteri yang mengelilingi mobil ambulan ini. Tanpa peringatan, tubuh mayat tiba-tiba bergerak. Mata kami terbelalak saat melihat mayat itu bangkit dari posisi berbaringnya dan memandang kami dengan mata kosong yang tidak berkedip. Hatiku berdegup kencang. Dalam ketakutan saat itu aku menyadari bahwa kita tidak sendirian di dalam mobil ini. Tetapi sebelum kita bisa bereaksi lebih lanjut, cahaya putih yang terang menyilaukan mata kami. Kami menutup mata untuk melindungi diri dari kecerahan yang tidak terduga itu. Ketika kami membuka mata kembali, kami menemukan diri kami terbaring di pinggir jalan yang sunyi, jauh dari mobil ambulan yang misterius itu. Kami menatap satu sama lain dengan rasa lega dan kebingungan yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semua ini hanya mimpi buruk? Ataukah kami benar-benar terjebak dalam pengalaman yang tidak terlupakan ini? Meskipun pertanyaan-pertanyaan terus menghantui pikiran kami, satu hal yang pasti, kami telah lolos dari kengerian yang mengintai di dalam mobil ambulan itu. Dan kisah horor yang kami alami malam itu selalu menjadi rahasia yang kami simpan dalam ingatan kami, sebagai peringatan tentang betapa kengerian kegelapan yang tersembunyi di balik penampakan yang biasa-biasa saja.
Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.